Halo guys, ini udah malam, sekitar jam 10 lewat lah. Gua nggak tahu, gua nggak pakai jam, gue lupa. Tapi puji Tuhan gue udah punya semangat lagi untuk buat konten setelah after gua crash, setelah after gua kena accident, gua patah tulang dan lain-lain. Tapi gua sekarang udah kembali ya berapa ya udah bisa ngapa-ngapain maksudnya. Udah bisa kerja, udah ngapa-ngapain. Jadi teman-teman, kali ini di video ini gue mau bahas tentang website-website yang bisa teman-teman pakai untuk jualan anabul, terutama di anjing. Jadi buat teman-teman yang mau jualan anjing, sebenarnya kita punya banyak cara untuk jualan. Dan sebelumnya gue kenalin, ini produknya Gato Kennel. Nanti gue ini aja, nanti gue kasih videonya. Ini gue juga dalam video ini sambil gue nge-record, gue lagi nge-live TikTok. Jadi buat teman-teman langsung aja join semua di channel-channelnya Gato Kennel. Kita punya akun YouTube, kita punya akun YouTube-nya ini, yang inilah pastilah, ya kan. Akun TikTok-nya nanti gua kasih ininya juga. Terus habis itu Instagram-nya ada, kita ada. Jadi kita lengkap. Maksudnya buat teman-teman yang mau cari tahu tentang Gato Kennel, tentang produk goodie, kita punya produk goodie, produk-produk tentang buat anabul, buat grooming anabul. Jadi teman-teman bisa langsung aja. Oke, lanjut. Gimana sih caranya kita mau jualan anjing gitu? Kadang-kadang kan orang bingung buat jualan anjing sama kucing tuh di mana ya? Karena kan nggak semua orang tahu gitu loh. Kita jualan anjing tuh di mana, ya kan? Jadi gue mau info ke teman-teman, sebenarnya ada loh beberapa marketplace. Kalau di barang-barang itu kan maksudnya barang-barang konvensional kan, kayak barang-barang umum gitu kan ada. Ya gue nggak tahu, gue nggak di endorse gue sebut ini, tapi ada Tokopedia, ada ya, ada si ijo, ada si orange gitu loh, ya kan. Ya kita sebutin aja deh, nggak apa-apa. Ya kan, ada brand-brand Tokopedia. Terus habis itu ada gue juga jualan di Tokopedia juga. Jadi di Tokopedia ada, di Shopee ada. Jadi menurut gue itu, tapi kan buat barang-barang konvensional ya. Nah, kalau semisalnya buat anjing, ada sih beberapa website yang memang sudah lama dipakai. Nah, website itu memang menurut gua trusted gitu loh. Karena kenapa ya? Karena website itu verifikasinya sangat penuh gitu loh. Karena mungkin kalau jualan anjing kan ada beberapa cara ya. Menurut gua kalau jualan anjing tuh bisa dari mulut ke mulut, bisa kalau kita sebagai owner, kita bisa mulut ke mulut tawarin, ya kan. Atau kita buka pet shop untuk apa namanya, untuk kita berjualan identitas kita sebagai pet shop gitu loh. Kita jualan binatang, kan kita bisa jual binatang apa aja, anjing, kucing dan lain-lain lah, ya kan. Nah, habis itu kalau sekarang kan lagi rame tuh pameran anjing, kucing, reptil dan lain-lain lah. Ya kan, di mall-mall banyak banget. Jadi teman-teman, eh, tapi kan ya mungkin bagi sebagian orang yang mager, yang cuman pengennya maksudnya langsung tanya atau gimana, mungkin nggak demen keramaian, atau si introvert itu kan, maksudnya kayak gue juga kadang suka males gitu datang ke keramaian. Gue termasuk orang yang nggak begitu demen ke mall. Hampir setiap satu minggu gue hampir nggak pernah ke mall kalau nggak gue ke gereja. Eh, Kalau nggak ada kegiatan keluarga, gue nggak akan ke mall ya. Nih, nggak akan ke mall. Jadi menurut gue kita bisa cari-cari. Nah, yang kedua, kita kan bisa cari-cari di kalau sekarang kan zamannya ada Instagram, ada Facebook, terus abis itu OLX dan lain-lain lah pokoknya. Tapi menurut gua, nah ini gua bahas dulu ya, maksudnya kalau kita pakai Instagram, kita pakai Facebook, kita pakai OLX dan lain-lain ya, marketplace lain-lainnya lah, kita nggak tahu, gua nggak tahu ngomong apa, ya kan. Yang jelas apa namanya, itu punya kekurangan menurut gua, ya kan. Punya kekurangan masing-masing untuk
mereka kan, karena kalau semisalnya di Instagram, di Facebook itu kadang-kadang orang main asal comot aja. Jadi kan segampang itu lu ngepost. Karena gini, gue sebagai penjual, gue punya akun Facebook dan itu akun Facebook gue sudah lama banget. Gue jualan produk, gue jualan ini. Ini gue juga lagi live TikTok. Terus habis itu pernah sekali akun gue dihack gitu loh. Jadi banyak banget yang udah jadi korban. Gue sampai ditanya sana sini sama orang, dan akhirnya mereka juga kena gitu loh. Jadi password dan email gue kehack, tapi akhirnya kan kena lagi. Maksudnya gue berhasil ambil lagi, tapi dengan berbagai luar biasa gitu. Jadi menurut gue kalau semisalnya Facebook dan Instagram juga gampang, orang tinggal buat akun. Terus kalau ngomong Instagramnya verified, setahu gua itu bisa dibeli deh, setahu gua. Nah makanya, dan kita gampang gitu loh, maksudnya kalau misalnya buat jualan, buat nyomot gambar orang taruh di Instagram, bisa dibikin kayak segala semua, walaupun identitasnya kita punya masing-masing ya gitu loh. Gua punya cara untuk ngupload Instagram gua, bikin feed gua, walaupun gak sekeren-keren itu, tapi setiap orang punya identitas tersendiri. Jadi menurut gua walaupun ada pembedanya, tapi cloningnya itu akan lebih gampang gitu loh maksudnya. Jadi misalnya gue punya anjing nih sekarang nih, gue punya anjing Shih Tzu. Jadi Gato Kennel ini lagi punya, per hari ini lagi ada anakan 4 ekor jantan Shih Tzu. Date of birth-nya kalau disingkat gampangnya itu DOB-nya itu 30 Juli. Jadi kita punya 4 anakan Shih Tzu, kita stamum dan vaksin pastinya. Jadi itu kalau kita post di Instagram, bisa jadi dia ambil fotonya, bisa jadi dia copy dan lain-lain semua akun yang lain gini loh. Dan dia bisa jualan. Nah, makanya banyak banget cara gitu penipuan karena gue udah ngalamin gitu loh. Maksudnya ya nggak salah kalau lu bisa make sure sebagai pembeli, bisa make sure apakah benar atau tidak akun ini, apakah verified apa tidak, apakah trusted apa enggak, itulah akunnya, Instagramnya, orangnya, ya kan. Nah, menurut gua kalau Facebook, Instagram, ya kalau sekarang kan juga banyak jualan di TikTok tuh, tapi ya gua nggak tahu ya, gua juga belum pernah jualan banget di anjing di TikTok banget gitu loh, karena menurut gua, karena juga TikTok, kalau kita ngomong TikTok ya, TikTok ini lagi punya banyak aturan-aturan yang sangat ketat gitu loh. Jadi menurut gua yaitu aturan mereka, community license itu mereka. Nah, buat teman-teman selain TikTok, menurut gua ada beberapa web yang lebih verified untuk kita berjualan anabul, terutama anjing terutama. Jadi kalau kucing, buat teman-teman yang tahu, gua nggak tahu sama sekali untuk website jualan anjing tuh kucing tuh di mana yang benar-benar trusted. Karena kalau anjing kan gua tahu tuh, karena gua pakai juga gitu websitenya. Nah, kalau website jualan anjing yang paling sering gua pakai adalah dua website ini. Nih, anjing dijual. Ini trusted menurut gua. Karena kalau kita pasang iklan, taruh nih gua sebelum memasang iklan nih ada tuh persyaratannya tuh, gua ini ya, foto verifikasi bukti laporan ataupun verifikasi melalui video call mungkin dibutuhkan sebelum bisa terbit. Jika tidak bersedia diverifikasi, mohon tidak melanjutkan. No reseller. Pemasang iklan adalah pemilik langsung anjing, usaha atau jasa produk yang diiklankan. Jadi menurut gua, dan gua sudah pakai banyak ini gitu loh. Buat teman-teman yang mau
beli anjing bisa langsung ngedirect ke pemiliknya, ke breedernya gitu loh. Dan di sini dia akan ada langsung, dia banyak pilihan kok. Dan gue nggak di endorse untuk anjing dijual ya. Maksudnya saat ini dalam video ini gue tidak di endorse oleh anjing dijual, sangat tidak di endorse. Tapi kalau buat anjing dijual mau endorse gue nggak apa-apa gitu loh. Puji Tuhan, terima kasih, thank you God, thank you universe, ya kan. Nih banyak pilihan yang lu bisa lihat di anjing dijual ini. Kita bahas satu-satu ya. Tuh ada ini 2 web yang sering gua tahu, ya kan, 2 web yang sering gua tahu. Nah ini kita bisa lihat lokasinya, kita lihat bisa anjing pejantan. Jadi dia tuh kalau anjing dijual itu dia iklannya bisa pejantan itu misalnya ya tau lah, pejantan anjing jantan. Misalnya lu mau kawinin kan butuh anjing jantan, ya kan. Tapi ada beberapa anjing jantan yang memang berpengalaman untuk jadi pejantan, atau minimal dari bloodline-nya atau badannya, show-nya, badan, bentuk tubuhnya yang bagus. Jadi kita pengen ini, jadi kita cari pejantan yang memang bagus. Ada forum-forum lain tuh. Menurut gua sih simple, tapi sudah mulai membantu sih menurut gua. Nah, yang tadi gua bilang, kalau di bukan e-commerce sih menurut gua, kalau di platform lain selain Instagram itu ada chance-nya untuk kita tertipu, karena ada reseller, ada orang-orang yang main comot foto, gampang sekali, ya kan, sangat gampang sekali untuk kita potensi untuk di hack konten kita, konten jualan kita. Jadi menurut gua susah untuk verifikasinya. Ini juga banyak nih maksudnya di anjing dijual juga. Kalau lu ngomong sebagai penjual, dia punya akun premium, dia punya akun yang biasa. Jadi menurut gue nih ya, oke, mungkin besok atau lusa dalam minggu inilah gue mau, atau minggu depan paling lambat, gue bakal upload anakan gue Gato Kennel. Nah ini ada tuh, ada reguler 2 bulan eksklusif itu yang tadi tuh ini biaya periklannya. Jadi lu bisa langsung gitu transfernya langsung ke orangnya langsung. Nah jadi menurut gua iklan ini sering gua pakai dan banyak ngasilin buyer ke gua. Rata-rata buyer gua dari sini sih, atau dari yang lain-lain ada juga gitu loh. Nggak bilang di Facebook dan Instagram nggak bisa datengin buyer, sangat bisa. Mereka sangat bisa datengin, cuman menurut gua ada potensi di mana mereka akan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mereka apa namanya? Gua sambil ada beberapa momen mereka akan bisa membuat postingan-postingan yang sama atau bisa scam lah. Banyak oknum-oknum yang jahat lah memanfaatkan penjualan itu untuk menarik keuntungan pribadi, akhirnya menipu gitu loh. Jadi menurut gua, dan tadi lagi satu lagi, selain anjing dijual, anjingkita.com. Ini ada beberapa, ini web-web menurut gua ya sering gua pakai gitu loh, ya kan? Nah, tuh banyak lah. Coba kita cari lagi ya di luar ini sih gue jarang pakai ya, jadi gue nggak tahu. Dan maksudnya benar apa tidak gue nggak tahu ya, jadi gue tidak bisa merekomen untuk produk-produk ini. Tuh ada alora.com, anjingkita.com, anjingras.com, alora.com.
Jual beli anjing sudah divaksin, kondisi hewan sehat. Tuh. Wow, gila. Apa ini? Gua nggak tahu deh. Ini bener apa tidak? Alaskan Malamu 1.300.000, Shih Tzu 800, Samoyed 800. Ya mungkin bener ya, gua nggak tahu ya. Jadi menurut gua website ini ya, ya di make sure aja lah bos. Website ini gua tidak pernah tahu. Jadi dan dilihat dari harga anjingnya kayaknya nggak masuk akal sih. Mau jualan murah tapi kayaknya gimana ya? Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Anjing ras, jual anjing ras. Ini juga. Ini udah lama sih akunnya. Maksudnya ini website ini sudah lama banget. Jadi menurut gue masih aman untuk ini. Karena langsung direct ke orangnya langsung. Tuh, ini masih aman tuh. Kayak gini harga-harganya masih aman dan dia langsung. Yang penting gini, menurut gua website atau marketplace yang ada, lu bisa langsung direct ke orangnya, direct ke breedernya langsung. Jadi kalau misalnya lu bisa direct ke orangnya langsung, entah misalnya lu WA, video call, atau lu bisa datang ke tempat ini melalui website anjing dijual, anjing kita dan lain-lain lah, itulah ya kan, ya paling the best lah menurut gua, ya kan, daripada lu cuma nerka cuma dari foto, dari video call, itu menurut gua belum bisa ini. Tapi website yang sering gua pakai adalah anjing dijual. So guys, bijak, maksudnya jangan terlalu terpakut sama anjing-anjing yang harganya murah. Jadi teman-teman, gue cuma mau bilang jualan anjing itu banyak cara. Cuman kita sebagai yang pertama kita sebagai pembeli, kita sebagai pembeli dulu deh. Sebagai pembeli itu harus wise. Yang gue saranin adalah kalian harus bisa dapetin kontak langsung ke breedernya. Maupun kucing maupun anjing, kalian harus bisa melihat anjingnya langsung. Gua saranin sejauh apapun kerahkan orang untuk bener-bener tahu anjingnya memang bener-bener itu pemiliknya. Gitu. Walaupun kalian sama reseller, kalian mesti yakinin itu anjing memang bener-bener ada. Gitu loh maksudnya. Terus yang kedua, iya, kita sebagai pembeli tahu pasti maunya murah, ngerti banget. Gue paham, gue juga kalau beli maunya murah kalau bisa. Cuman saran gue, kebanyakan iklan-iklan yang ada, kayak tadi tuh iklannya itu kebanyakan harga murah, tapi akhirnya gue nggak tahu, gue nggak bilang tadi website tadi bener apa enggak ya, tapi menurut gua jualan makhluk hidup itu tidak harus murah. Karena gimana ya, saat kalian memelihara binatang, terutama yang gua ngomong tuh anjing ya, tapi semua binatang juga harus kalian punya komitmen. Dan itu bukan hanya komitmen soal komitmen aja, lu suka apa enggak gitu loh sama mukanya, sama lucunya gitu loh. Tapi lu harus punya komitmen untuk keuangan lu. Lu harus tahu batas lu sampai mana. Gue juga bukannya tidak pernah kekurangan dalam ngasih makan anjing. Gue juga pernah ngalamin puter otak gimana caranya makan anjing nih. Dog food ini mahal, dan lain-lain. Gue tapi harus pikirin nutrisinya gitu loh. Banyak cara untuk kasih makan anabul menurut gue. Tapi kan perlu komitmen. Nah, jadi jangan tergiur sama harga murah lah, karena nggak mungkin lah, itu makhluk hidup. Lu beli dengan harga murah, no. Menurut gua salah atau tidak bukan nggak dibilang salah, tapi lebih baik jangan membeli makhluk hidup dengan harga murah. Oke. Yang mahal banget itu relatif sih sebenarnya soal harga, tapi
Yang gue bener tekenin adalah jangan terpengaruh sama harga murah ketika kalian melihat iklan di internet. Oke? Ataupun Anda datang ke pet shop, jangan terlalu terpengaruh dengan harga murah karena Anda ngeliat anjing lucu. Anda tidak tahu kondisinya. Jadi menurut gua nih, kalian mesti tahu anjing itu sehat apa tidak. Anjing itu benar-benar di tangan breedernya. Nah, habis itu selain itu semua, teman-teman juga mesti tahu bahwa yang tadi gue bilang ya, maksudnya dari pola pikir si pembeli ya. Kalau dari pola pikir pembeli yang tadi, yang banyak terjebak itu karena murah dan karena kurang make sure-nya langsung ke breedernya. Jadi langsung mau cepet-cepet dan mau murah, akhirnya ketipu, ya kan? Kadang lihat iklan cuman bagus doang tapi jadi ketipu. Kalau dari pembelinya, kalian harus make sure. Ini maksudnya gue juga ngomong sebagai pembeli ya, maksudnya kita juga jangan semena-mena gimana ya, ngelihat jualan anjing itu harus bener-bener dipikirin gitu, dari kesehatannya dan lain-lain, dari semuanya lah, segala after lah, dari kesehatannya. Yang tadi paling penting itu kesehatan menurut gue. Harga sih menurut gue kalau dari sisi penjual sih nggak masalah ya, karena mereka yang menentukan. Tapi juga harus tahu kualitas anjingnya seperti apa. Kalau anjing mahal jangan, ya mahalnya gue bilang relatif, tapi lebih baik jangan dijual anjing murah gitu loh maksudnya. Berarti, dan jangan pernah biarkan oknum-oknum penipu penjual anjing itu beraksi lagi gitu loh. Banyak banget soalnya. Jadi menurut gue, yuk kita sama-sama breeder, kita jagain kita jagain kualitas anjing-anjing kita, biar, dan kita jagain juga, kita lebih sering edukasi buat teman-teman gimana caranya melihat anjing yang baik dan memang itu sesuai sama harga yang kita kasih. Ya, jadi edukasinya harus bener-bener digencarin sih menurut gue, biar buyer itu bisa kita jelasin dengan baik. Kenapa sih anjingnya harganya sampai puluhan juta, sampai jutaan, ya kan? Enggak di bawah 1 juta, karena banyak banget pembeli yang selalu bilang, harga ada nggak anjing yang di bawah 1 juta? Untuk anjing ras terutama. Ya, kalau orang yang mau jual 500, dia di bawah 1 juta sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kan kalau memang anjing itu berkualitas dan baik gitu loh, kenapa tidak kita jual lebih mahal? Atau juga itu salah satu menurut gua, ketika sang penjual menjual anjingnya dengan mahal, itu merupakan salah satu bentuk komitmen kita ke pembeli, bahwa memang pembeli itu benar-benar komitmen ya. Menurut gua jual anjing mahal karena gua pengen orangnya benar-benar punya komitmen untuk kita memelihara itu anjing. Susah amat sih. Yang penting gitu aja. Jadi teman-teman, be wise dalam membeli anjing. Dapat yang bisa gue simpulkan, bisa langsung lihat di toko-toko atau langsung ke website yang tadi gue kasih. Dan juga jangan percaya sama banyak website. Yang penting adalah lu bisa lihat anjingnya, jangan beli kucing dalam karung kalau istilahnya. Jadi lu bisa langsung lihat ke breedernya, lu bisa tanya ke breedernya, lu tahu kesehatan anjingnya. Nah, itu jauh lebih baik. So guys, thank you banget udah nikmatin informasi yang gue berikan. God bless you all. Tetap sayangin anabul teman-teman gimana pun caranya dan apapun caranya. Setiap anabul wajib dicintai, wajib dilatih, wajib didisiplinkan. Dia deserve untuk dapat everything. Jadi menurut gua, love your dog, love your cat, love your animal. Ya. Bye bye dan God bless you all.